Halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Hikmah di channel kami Sukma Wijaya Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Bentar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik teman-teman semua, pada kali ini kita akan kembali mengkaji tentang keilmuan-keilmuan ya. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang adab berdoa agar doa kita itu tuh cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berdoa pun juga ada adabnya gitu, bukan hanya kita berguru atau guru ke murid ke guru gitu ya. Nah, tetapi atau adab ke orang tua atau adab yang lebih orang yang lebih tua atau murid ada adab ke guru juga ada adab kepada keguruannya atau kepada murid-muridnya itu. Ya, pada video kali ini saya akan sedikit membeberkan beberapa adab kita dalam berdoa yang ditulis oleh yang tulis di dalam kitab Syumusul Anwar ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua dan mudah-mudahan dengan kita menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa, doa-doa kita dapat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung aja. Yang pertama, agar doa cepat terkabul, perhatikan adab-adab berdoa. Antara lainnya adalah suci badan dari hadas, pakaian dan tempat dari najis. Nah, suci badan dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, pakaian juga harus suci dan tempat jauh dari najis. Ya, suci badan dari hadas kecil, hadas besar maksudnya adalah ya wudunya harus sempurna ya. Yang kedua pakaiannya. Nah, ini banyak teman-teman semua yang lalai di sini gitu. Jadi, misalkan teman-teman sudah suami istri, itu misalkan atau belum suami istri juga, misalkan kalau laki-laki itu kan ada namanya mimpi basah ya. Nah, pada waktu mimpi basah itu kan sampai kemana-mana tuh, maksudnya celananya atau bajunya gitu ya, itu ada air mani di situ gitu. Nah, itu dibersihkannya tuh nggak seperti kita cuci biasa gitu, itu harus bersihinnya sendiri gitu, baru bisa digabung. Nah, itu maksudnya pakaiannya benar-benar harus diperhatikan pada waktu kita mencucinya gitu. Yang kedua, pakaian yang kita belinya pun juga harus menggunakan uang yang halal. Nah, pada waktu kita tidak menggunakan uang yang halal atau uang dari curian atau pakaian curian gitu ya, maka doa kita pada waktu kita menggunakan pakaian itu, kita berdoa, maka itu yang akan salah satu menjadi penghambat kita dalam berdoa gitu. Yang berikutnya juga pakaian juga paling kerap sering banget ini misalnya kena darah, itu harus dibersihkan dulu gitu, bersihkan secara khusus. Nah, baru bisa digunakan pakaian tersebut gitu. Jadi harus diperhatikan bab pakaian ya, karena banyak sekali orang-orang yang tidak memperhatikan bab ini, dan ini malah menjadi salah satu, tapi maksudnya tidak fatal, tapi salah satu yang menjadi penghambat doa kita susah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga tempat, dan tempat juga kadang-kadang kita nih nggak tahu nih, bisa mungkin ada kotoran hewan, kotoran cicak, atau misalnya kotoran apalagi misalnya kecoa gitu. Nah, ini makanya benar-benar harus dijaga tempat itu dari najis, tempatnya benar-benar harus bersih. Nah, supaya doa-doa kita cepat dikabulkan. Karena para malaikat itu suka tempat yang bersih gitu. Bangsa-bangsa rohani itu juga suka tempat yang bersih. Dan Allah itu juga paling menyukai kebersihan ya gitu. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan. Ini kata kitab loh ya, bukan kata saya gitu. Jadi kalau mau protes langsung aja ke kitabnya. Lalu yang berikutnya adalah halal apa yang dimakan dan diminum, juga pakaian penutup aurat. Nah,
Nah, jadi kalau yang tutup aurat mungkin teman-teman tahu lah ya, yang bagian perempuan apa yang harus ditutupi, laki-laki juga bagian-bagian mana yang harus ditutupi aurat gitu. Nah, soal makanan dan minuman, nah ini yang kadang-kadang kita lalai di bagian sini juga gitu, pakai makanan minum. Kadang-kadang makanan itu kita beli ayam ya atau beli sapi gitu ya di pasar gitu, kita nggak tahu ternyata mereka menyembelihnya atau memotongnya tidak menggunakan bismillah gitu. Nah, untuk meminimalisir itu kita harus menggunakan, makanya setiap kali kita makan kita harus mengucapkan bismillah gitu. Bisa menggunakan bismillahi fi awali wal akhiri kayak gitu kan. Ya, ucapkan bismillah untuk menetralisir yang tadinya hewan tersebut dipotongnya tidak halal, tidak menggunakan bismillah, kita konsumsinya dengan bismillah, itu untuk menetralisir makanan-makanan dan minuman-minuman yang apa namanya yang kita konsumsi, yang masuk ke badan kita gitu. Nah, kalau minuman ya kita harus tahu jenis zatnya gitu ya. Jadi halal haram itu kan ada bagian zati, hukumi, sama hukmihi sama tasarufi gitu. Yang paling bahaya itu adalah zati gitu. Haram zatnya gitu. Haram zatnya seperti misalkan alkohol, bir gitu ya. Terus ada campuran darah, ada campuran misalkan darah apalagi itu misalkan bebek atau ular gitu. Nah, itu harus hati-hati nih, jangan sampai kita terminum bahan-barang seperti ini gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan makanan dan minumannya dan tertutup aurat ya. Yang berikutnya adalah mengangkat kedua belah tangan dan menyapu ke muka setelah berdoa. Nah, ini ada salah satu juga adab berdoa, yakni adalah kita seperti ini ya, kita berdoa seperti, jangan males ya, jangan kayak gini, jangan taruh tangan, jangan males begini, namanya kita minta ya benar-benar sungguh-sungguh seperti ini, dan kita usapkan ke muka gitu. Ini salah satu keberkahan dari doa tersebut, karena keberkahan Allah itu kan sifatnya turun ya, jatuh, dan kita menampung gitu. Itu hanya simbolik sebenarnya, simbolik kita menampung gitu. Lalu kita usapkan ke muka, maksudnya semoga itu terpancar dalam muka kita gitu, dalam wajah kita gitu sehari-hari. Lalu berikutnya adalah yakin dan mantap bahwa doa akan dikabulkan. Sudah jelas bahwasanya ud'uni astajib lakum, kata Allah, maka mintalah maka aku akan dengarkan dan aku akan berikan, kata Allah. Nah, pemberian Allah ini kan macam-macam teman-teman. Ada yang cash, ada yang nanti aja ya, ada yang Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang kita minta gitu. Nah, jadi memang tetap akan dikasih sama Allah, cuman ada yang sifatnya cash, detik itu juga dikasih atau besoknya dikasih. Ada yang sifatnya dipending dulu sampai kita siap menerima hal tersebut. Gitu. Ada yang sifatnya hal itu tidak cocok buat kita, maka Allah akan menggantinya lebih baik buat kita. Gitu. Maka mintalah kepada Allah dan insya Allah akan dikabulkan. Apapun bagaimanapun caranya, bagaimanapun dari mana asalnya, dari mana gimana dikabulkannya, yaitu masih goib, itu adalah rahasia Allah gitu. Tapi kita minta saja. Nah, kita ini kan tidak bisa menjadi Tuhan ya, maksudnya kita boleh meminta kepada Allah, tapi jangan berangan-angan bahwasanya kita pasti mendapatkan itu gitu. Jadi gimana ngejelasinnya? Jadi kalau misalnya kita berdoa itu, kita lakukan saja, berdoa saja, kita berikhtiar, kita berdoa, kita berzikir gitu kepada Allah. Nanti sisanya serahkan kepada Allah, intinya begitu. Yang pada di sini yang dijelaskan adalah harus yakin bahwa doa itu akan didengar dan dikabulkan Allah. Nah, kabulkan itu belum tentu ya, belum tentu doa yang kita mau yang dikabulkan, tetapi mungkin intinya, contoh nih, saya ambil contoh aja. Misalkan teman-teman mau berangkat haji ya. Dalam pikiran kita, kalau mau berangkat haji harus punya duit banyak dong, gitu ya, harus punya duit banyak. Nah, tetapi kan cara Allah itu gak harus kita banyak duit. Bisa aja ternyata bos kita atau pimpinan kita memberikan kita bonus untuk berangkat haji. Nah, seperti itu. Atau misalnya kita menang undian dari masjid atau apa untuk berangkat haji. Bisa aja seperti itu gitu. Pada intinya to the point gitu. To the point, dan jangan berpikir prosesnya bagaimana itu adalah rahasia Allah. Bagaimana Allah nanti mengabulkan, yaitu rahasia Allah. Bagaimana nanti Allah bekerja dengan para khodam, para malaikat Allah bekerja nanti bagaimana itu rahasia Allah. Kita hanya tugasnya adalah berdoa, meminta kepada Allah, dan to the point, itu saja. Oke? Berikutnya adalah dengan suara rendah dan lemah lembut. Jadi kalau minta sama Allah itu jangan maksa, kedua jangan sifat yang merintah, ketiga jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa gitu.
Jadi kita seperti kita minta sama orang lah, sama apa ya, kayak ngomong kasar gini, misalkan saya minta nih sama teman-teman, kasih gua 3.000, kasih gua 10 juta dong. Ya, ente kan jadi ngedengernya kan juga nggak enak gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin baik-baik, ngomongin dengan lemah lembut, pakai ngomongin dengan lemah lembut, dan kita tidak maksa untuk waktu itu juga gitu. Ya teman-teman kan pasti, ya sudah, suatu waktu pasti akan kasih maksudnya sekliknya teman-teman akan mau kasih, pasti ngasih. Begitu juga dengan Allah gitu. Jadi Allah, bukan saya menyamakan Allah dengan manusia, bukan, tetapi maksudnya itu adalah prosesnya kira-kira kayak gitu. Saya ibaratnya kasih perandaian gitu. Jadi kita minta sama Allah pun juga harus pelan-pelan, harus juga kita baik-baikin, harus jangan memaksa gitu. Ya manusia aja dipaksa nggak suka, apalagi Allah gitu ya. Jadi kita mintanya harus lemah lembut, pelan-pelan. Nah ini salah satu adab kita berdoa kepada Allah. Lalu berikutnya adalah dilakukan dengan menghadap kiblat, khusyuk dan tadoruk. Ya, dilakukan menghadap kiblat ya. Kita seumat Islam sudah sudah sepakat ya bahwasanya kiblat kita itu semua menghadap kiblat, jadi satu arah. Sehingga dimanapun posisi kita, mau kita di luar negeri, mau di barat, mau di timur, di utara, selatan, kita menghadapnya kiblat. Karena itu adalah pusat kita sudah sepakat lah seluruh umat Islam di dunia ini. Lalu berikutnya adalah lebih utama setelah sholat hajat setelah tengah malam sepertiga malam. Nah ini yang sering diwajibkan bagi teman-teman yang lagi riadoh dalam keilmuan. Kenapa harus di sepertiga malam atau tengah malam? Di kitab di sini pun juga dijelaskan oleh Ali bin Usman Al-Hujwiri. Ada juga di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Ustadz Al-Kabir Ali Abu Hayla Al-Marzuki. Dijelaskan juga sama Syekh Ibnu Haji At-Tilmisni Al-Maghribi, bahwasanya berdoa pada saat-saat mustajab itu adalah pada saat sepertiga malam terakhir. Jadi teman-teman, makanya riadoh keilmuan, berdoa, wirid gitu ya, itu yang paling utama adalah di sepertiga malam terakhir atau pada saat jam 1 sampai jam 3 pagi. Itu loh. Makanya riadoh saya disuruh menyarankan untuk di jam-jam tersebut agar yang pertama kita dapat kekhusyukannya, yang kedua dapat keberkahannya atau dapat momen kemustajaban dalam kita berdoa. Jadi semua itu tuh ada yang utama. Memang semua itu Allah ciptakan baik adanya, tetapi ada yang lebih baik daripada yang lain. Seperti contoh Lailatul Qadar, ya kan? Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada malam-malam yang lain. Bukan berarti malam yang tidak baik ya, tetapi malam itu lebih baik. Contoh juga seperti bulan-bulan yang lebih baik, atau daripada ada bulan-bulan yang baik untuk dilipat gandakan sama Allah pahalanya, seperti bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Zulhijjah, bulan Ramadan gitu ya. Bukan berarti bulan lain tidak baik, tetapi bulan-bulan tersebut lebih baik daripada bulan-bulan lain. Begitu juga pada waktu malam. Pada waktu malam itu ada malam terbaik adalah malam Lailatul Qadar yang diadakan hanya 1 tahun sekali. Dan yang berikutnya adalah di sepertiga malam terakhir setiap malam. Nah, itulah adalah malam-malam mustajabnya kita berdoa. Nah, itu menurut banyak para ulama juga mengatakan seperti itu. Itu sudah sepakat semua. Gitu ya. Makanya utamakan berzikir, sholat, utamakan zikir, riadoh segala macam itu keilmuan itu di waktu sepertiga malam terakhir. Ya. Berikutnya adalah pada waktu melakukan doa pada saat-saat mustajab, yaitu pada saat sepertiga malam terakhir, seperti akhir dari waktu malam, sama ya maksudnya itu ya. Jadi kita melakukan doa-doa kita memohon kepada Allah, membaca kalimat-kalimat asma-asma, qasam, hizib dan sebagainya, ayat-ayat pada waktu sepertiga malam terakhir. Lalu berikutnya adalah berdoa pada saat di antara azan dan iqamah atau sesudah sholat fardu. Nah, ini memang salah satu waktu atau momen mustajab itu adalah pada saat berdoa pada saat antara azan dengan iqamah. Jadi antara kita lagi mau sholat qobliyah gitu ya. Antara sunnah qobliyah gitu. Nah, itu adalah jam-jam yang mustajab. Makanya kalau misalnya kita lagi ibadah di masjid gitu ya, kalau lagi azan gitu ya, tinggalkan dulu kegiatan kita. Kalau lagi azan, kita tunggu jam-jam mustajabnya, kita berdoa gitu.
Nah, habis itu kita mau aktivitas silahkan. Karena itu emang jam-jam mustajab dalam berdoa, gitu ya. Lalu berikutnya adalah ketika imam duduk di antara dua khutbah sampai dilakukan sholat Jum'ah. Nah, ini khusus yang buat cowok-cowok ya, buat ikhwan-ikhwan ya. Nih pada waktu imam lagi sudah mulai duduk di antara dua khutbah sampai dilakukan sholat Jum'ah, itu juga salah satu momen yang tepat untuk kita minta kepada Allah atau kita bermunajat kepada Allah. Lalu berikutnya adalah membaca hamdalah, sholawat salam pada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga salah satu syarat ya. Jadi di setiap file keilmuan kita saya selalu menyelipkan sebelum kita bertawasul, sebelum kita membaca ayat atau wirid, itu selalu saya wajibkan untuk membaca bismillah dan bismillah 7 kali dan sholawat 7 kali minimal. Sholawat 7 kali minimal, bahkan kadang-kadang saya memberikan sholawatnya harus 41 kali. Itu kenapa? Karena itu adalah salah satu adab kita dalam beribadah. Salah satu adab kita dalam beribadah, dan ditegaskan oleh guru saya juga dari Abah dari Lampung, guru saya di Lampung, bahwasanya kita dalam beribadah itu bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, membaca asam, membaca ayat, membaca qasam, apapun itu, kalau tidak diawali dengan bismillah dan sholawat, maka zikiran-zikiran, wiridan-wiridan kita itu tidak akan sampai. Itu tidak akan sampai ke alam ruhani dan sebagainya. Gitu, teman-teman ya. Oke, jadi segitu adab-adab dalam berdoa, mungkin teman-teman bisa perhatikan. Kalau masih ada yang cacat lah, maksudnya masih ada yang kurang pas, bisa diperbaiki insya Allah dengan dengan kita mengkaji tentang adab berdoa ini, teman-teman aplikasikan, hajat teman-teman bisa cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini dulu, dan jangan lupa subscribe, like, and share, ketik komentar di bawah, dan komen aja kira-kira kita mau bahas apa, mungkin kita akan pertimbangkan. Dan jangan lupa untuk tonton video-video kita selanjutnya. Oke, see you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal, dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya Ki. Iya.